Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mengulas kisah perjalanan Kesultanan Mamluk pada masa kepemimpinan Sultan Malikuz Zahir Baibars al-Bundukdari. Gelarnya Al-Malik Az-Zahir Rukunud Dunya Wad-Din Abul Fath Baibars al-Bundukdari adalah seorang pejuang muslim bermata biru. Ia adalah Sultan Mamluk yang kelima menggantikan Qutuz. Dia adalah salah satu komandan pasukan Mesir yang mengalahkan Raja Louis IX dari Prancis pada Perang Salib ke-7. Dia juga yang memimpin barisan depan tentara Mesir pada pertempuran Ain Jalut tahun 1260 Masehi. Pertempuran Ainun Jalut yang menandai kekalahan terbesar tentara Mongol dan juga dianggap sebagai titik balik sejarah peradaban masa itu. Dalam bahasa Turki, nama Baibars berarti macan kumbang yang besar atau pemimpin macan kumbang. Bey artinya pembesar atau bangsawan, dan bars macan tutul atau macan kumbang. Ia terlahir sebagai petani miskin, dijual sebagai budak, dan dipaksa bertempur sebagai pejuang garis depan, dan akhirnya dapat merebut kekuasaan sehingga menjadi karakter paling terkenal dalam sejarah dinasti Mamluk di Mesir. Baibars adalah seorang Kipchak yang diperkirakan lahir di Dasti Kipchak antara Sungai Volga dan Ural, pantai utara Laut Hitam. Ia termasuk dalam suku Barli yang menurut Badruddin Bashari, seorang saksi mata di zamannya, Barli melarikan diri dari tentara Mongol dan menetap di Kekaisaran Bulgaria kedua. Mereka menyeberangi Laut Hitam dari tempat asal mereka menuju Bulgaria sekitar tahun 1242. Tidak lama setelah itu, bangsa Mongol menyerbu Bulgaria, termasuk wilayah tempat para pengungsi baru ini menetap. Baibars yang menyaksikan orang tuanya dibantai bersama Bashari masuk di antara tawanan yang dijual sebagai budak kepada Kesultanan Rum di pasar budak Siwas. Setelah itu, ia dijual ke Hama kepada Alauddin Dikin al-Bundukar. Ia lalu dibawa oleh seorang Mesir berpangkat tinggi ke Kairo pada tahun 1247. Al-Bundukar ditangkap oleh Sultan Mesir Najmuddin Ayyub dan menyita budak-budaknya termasuk Baibars. Hingga akhirnya Baibars sukses berkarir di dunia militer pada masa dinasti Ayyubiyah. Baibars digambarkan berkulit putih, berbeda dengan kulit kehitaman yang dimiliki oleh orang Mesir asli. Ia berwajah lebar dengan mata kecil, bertubuh sangat tinggi, sebagaimana deskripsi Arab dan Eropa tentang pria Turki. Dan ia memiliki katarak di salah satu matanya. Beberapa teks menyebutkan dia memiliki mata yang berwarna biru dan ia memiliki rambut berwarna pirang. Pada tahun 1260, seorang utusan dari Khan besar Mongol tiba di Kairo. Ia menyampaikan bahwa gerombolan Mongol yang tak terkalahkan sedang dalam perjalanan ke Mesir dan hanya penyerahan tanpa syarat dari Sultan yang mampu mencegah kehancuran. Baibars saat itu merupakan jenderal besar dari Sultan Al-Muzaffar Saifuddin Qutuz. Utusan Mongol itu pun akhirnya dipancung dan kepalanya dikirim kembali untuk Khan dalam sebuah kotak, sebuah isyarat bahwa mereka bersiap untuk perang. Saat itu, Mongol berada di bawah komando cucu Genghis Khan, Hulagu Khan. Mereka telah menghancurkan Kekaisaran Asia Tengah, Kekaisaran Cina, 8 hari menjarah Baghdad, kemudian membunuh khalifah atau pemimpin muslimin dengan menggulungnya di karpet Persia dan menginjak-injaknya dengan kuda. Mereka meratakan Damaskus, dan sekarang satu-satunya hal yang berdiri di antara Kekaisaran Mongol dan Yerusalem, Mekah, dan Kairo adalah pasukan Sultan Mesir Saifuddin Qutuz dan Baibars. Baibars menjadi komando seluruh tentara Mesir, bertemu dengan orang-orang Mongol di tempat yang disebut Ain Jalut di utara Yerusalem. Singkatnya,
Peperangan Ain Jalut ini dimenangkan oleh kaum muslimin di bawah komando Baibars sebagai panglima perangnya, dan moral pasukan muslimin sangat terangkat tinggi karena sang Sultan Saifuddin Qutuz ikut memimpin perang secara langsung, terutama pada saat-saat genting di mana sayap pasukan kaum muslimin sempat porak-poranda karena kerasnya serangan Mongol. Selengkapnya tentang peperangan Ain Jalut telah kita ulas pada video sebelumnya, kisah tentang Saifuddin Qutuz. Bangsa Mongol berhasil ditumpas. Dalam perjalanan pulang ke Mesir, Baibars meminta kenaikan kekuasaan dengan Syria sebagai wilayah kekuasaannya. Permintaan ini ia ajukan langsung kepada Sultan Saifuddin Qutuz. Namun Sultan menolak dan Baibars membunuhnya, lalu merebut benteng Kairo dan memilih gelar untuk dirinya, yaitu Al-Malik Az-Zahir, yang berarti Raja Penakluk. Setelah Baibars naik ke kesultanan, otoritasnya segera dikonfirmasi tanpa perlawanan serius, kecuali dari salah satu Amir Mamluk lain yang populer dan cukup kuat untuk mengklaim Damaskus, yaitu Sinjar Al-Halabi. Di samping itu, ancaman dari Mongol juga masih cukup serius bagi otoritas Baibars. Namun kali ini, Baibars lebih memilih untuk membereskan Sinjar dan kaum barbaris terlebih dahulu di Damaskus. Pada saat yang sama, Pangeran Hama dan Homs terbukti mampu mengalahkan Mongol dalam pertempuran, yang otomatis gangguan Mongol dapat ditahan untuk sementara waktu. Pada tanggal 17 Januari 1261, pasukan Baibars berhasil mengusir pasukan Sinjar keluar Damaskus dan melanjutkan serangan ke kota, di mana warganya banyak yang setia kepada Sinjar dan melawan Baibars. Meskipun demikian, perlawanan mereka segera dapat dihancurkan. Setelah menekan pemberontakan Sinjar, Baibars kembali berhasil menekan pemberontakan sisa-sisa dinasti Ayyubiyah dengan secara diam-diam melobi Pangeran Ayyubiyah seperti Al-Ashraf Musa, Amir Homs dan Hama yang sebelumnya berhasil mengalahkan serangan Mongol, yaitu Al-Mansur Muhammad II. Mereka diizinkan melanjutkan kekuasaan mereka dengan imbalan pengakuan otoritas Baibars sebagai sultan. Setelah kekhalifahan Abbasiyah di Irak digulingkan oleh bangsa Mongol pada tahun 1258, dunia Islam tidak memiliki seorang khalifah, yaitu seorang pemimpin tertinggi secara teoritis yang memiliki otoritas untuk memberikan legitimasi kepada penguasa muslim lainnya di negeri yang jauh dengan mengirimkan surat penobatan kepada mereka. Maka ketika pengungsi Abbasiyah Abul Qasim Ahmad, paman dari Khalifah Abbasiyah terakhir Al-Mu'tasim, tiba di Kairo pada tahun 1261, Baibars memproklamirkan tamu ini sebagai Khalifah Al-Mustansir II. Sudah sepatutnya Baibars menerima penobatan sebagai sultan dari khalifah ini. Sayangnya, Al-Mustansir II dibunuh oleh bangsa Mongol pada ekspedisi untuk merebut kembali Baghdad dari bangsa Mongol. Kemudian, pada tahun 1262, Abbasiyah lain yang diduga cicit dari Khalifah Al-Mustarsid, Abul Abbas Ahmad, yang selamat dari ekspedisi tersebut, diproklamirkan sebagai Khalifah Al-Hakim I. Maka pada tahun 1262, Baibars meresmikan garis Abbasiyah di Kairo yang terus berlanjut selama Kesultanan Mamluk hingga tahun 1517. Seperti pendahulunya, Al-Hakim I juga menerima baiat resmi Baibars, lalu melegitimasi keabsahan Kesultanan Baibars. Sementara sebagian besar dunia Islam tidak menganggap serius para khalifah ini karena mereka dianggap sebagai instrumen para sultan Mamluk untuk melegitimasi kekuasaannya. Sebagai sultan, Baibars terlibat seumur hidupnya dalam perjuangan melawan tentara salib di kerajaan-kerajaan Kristen di Suriah. Salah satu sebabnya karena orang-orang Kristen di sana telah membantu Mongol. Baibars memulai ekspedisi atas kerajaan Antokia
yang telah menjadi wilayah bawahan Mongol dan telah berpartisipasi dalam serangan terhadap wilayah-wilayah Islam di Damaskus dan Suriah. Pada tahun 1263, Baibars mengepung Acre, ibu kota kerajaan Yerusalem, lalu kemudian Nazaret. Dia melancarkan pengepungan-pengepungan panjang untuk mengalahkan kerajaan salib, seperti pengepungan Arsuf yang berlangsung selama 40 hari sejak 21 Maret hingga 30 April. Setelah berhasil menerobos masuk ke kota, Baibars menawarkan jaminan keamanan kepada para kesatria yang bertahan jika mereka menyerahkan benteng mereka yang tangguh. Kesatria Arsuf pun menerima tawaran Baibars. Lalu Baibars meratakan kastil mereka hingga rata dengan tanah. Selanjutnya, Baibars menyerang Etlit dan Haifa, di mana dia berhasil merebut kedua kota tersebut setelah menghancurkan pusat kekuatan tentara salib di Arsuf dan meruntuhkan bentengnya. Pada tahun yang sama, Baibars mengepung benteng Safed yang berada di bawah kekuasaan kesatria Templar. Benteng ini pernah ditaklukkan oleh Salahuddin Al-Ayyubi pada tahun 1188, akan tetapi kembali ke kerajaan Yerusalem pada tahun 1240. Baibars menjanjikan kepada para kesatria Templar sebuah perjalanan yang aman ke kota Kristen Acre jika mereka menyerahkan benteng Safed. Karena kalah jumlah, para kesatria menerima tawaran tersebut. Saat merebut Safed, Baibars tidak meruntuhkan benteng tersebut hingga rata dengan tanah, melainkan merekonstruksi dan memperbaikinya karena letaknya yang strategis dan dibangun dengan dasar yang baik. Dia mengangkat gubernur baru di Safed dengan pangkat wazir. Kemudian, pada tahun 1266, Baibars menyerbu negara Kristen Armenia, Kilikia, yang berada di bawah Raja Hetum I karena telah tunduk kepada kekaisaran Mongol. Setelah mengalahkan pasukan Hetum I pada pertempuran, Baibars berhasil menguasai 3 kota besar wilayah Hetum, yaitu Mamistra, Adana, dan Tarsus. Hingga ketika Hetum tiba dengan pasukan Mongol, negara itu sudah hancur. Untuk itu, Hetum harus bernegosiasi untuk pengembalian putranya Leo dengan memberikan kendali atas benteng perbatasan Armenia kepada Mamluk. Pada tahun 1269, Hetum turun tahta demi putranya dan menjadi seorang biarawan. Lalu ia meninggal setahun kemudian. Dengan kondisi demikian, Leo ditinggalkan dalam situasi canggung menjaga Kilikia yang merupakan sekutu kekaisaran Mongol. Sementara pada saat yang sama, ia harus membayar upeti kepada Mamluk. Pertempuran demi pertempuran terus terjadi antara Islam melawan persekutuan pasukan salib dan Mongol. Namun, tidak ada satupun wilayah kerajaan Islam yang jatuh ke tangan musuh pada waktu itu. Justru, di bawah kepemimpinan Sultan Baibars, wilayah negara Islam semakin meluas, membentang dari Antokia, Tripoli, Acre, sepanjang Mesir, hingga Nubia. Jika hari ini, wilayah tersebut meliputi negara Syria, Palestina, Mesir, Libya, dan Sudan. Ada upaya normalisasi yang dilakukan Baibars kepada beberapa wilayah bangsa Mongol. Hal ini dikarenakan banyak dari pembesar Mongol yang akhirnya memeluk Islam dan berselisih paham dengan kekaisaran Mongol di Golden Horde. Seperti yang dilakukan pada tahun 1267 Masehi, Baibars menulis surat bela sungkawa atas digantikannya Khan lama, sekaligus ungkapan selamat kepada Khan baru, Mengmu Timur, yang baru saja dilantik menjadi Khan Agung di Golden Horde. Hal ini memiliki motif agar Khan baru memerangi Abaka Khan yang menjadi pesaingnya dari kalangan sesama Mongol. Di samping itu, Baibars juga menjalin hubungan baik dengan Nokai, seorang jenderal dari Mengmu Timur. Karena Nokai telah memeluk Islam dan lebih kooperatif dengan Baibars ketimbang jenderal lainnya yang ada di jajaran Mengmu Timur. Nokai memiliki perasaan tidak suka dengan Khannya Mengmu Timur. Itu yang membuatnya
memiliki dualisme dalam bersikap, sehingga begitu terbuka dan kooperatif dengan Baibars selaku Sultan Mamluk. Namun, Baibars memilih bersikap pragmatis atas perselisihan yang terjadi di kalangan internal Mongol. Ia tidak mau terlibat lebih dalam pada intrik dan permainan di dalam kerajaan Mongol. Maka, ia tetap menjalin hubungan baik dengan keduanya, baik Mengu Timur maupun Nokai. Baibars memainkan peran penting dalam membawa orang Mongol masuk Islam. Dia membuat sebuah ikatan yang kuat antara Mamluk di Mesir dan Mongol di Golden Horde. Ia juga membuat beberapa kebijakan strategis agar Mongol melakukan perjalanan dari Golden Horde ke Mesir. Kedatangan bangsa Mongol ke Mesir dan interaksi mereka dengan dunia Islam yang memiliki kekuatan mengakibatkan sejumlah besar orang Mongol masuk Islam, baik dari kalangan rakyat biasa juga para petinggi kerajaannya. Baibars adalah penguasa populer di dunia Islam yang telah mengalahkan tentara salib dalam 3 periode perang salib dan mengakibatkan kekalahan besar Mongol dalam pertempuran Ain Jalut, yang oleh banyak sejarawan dianggap sangat penting secara makrohistoris. Untuk mendukung kampanye militernya, Baibars memproduksi persenjataan, kapal perang, dan kapal kargo. Dia juga bisa dibilang orang pertama yang menggunakan meriam tangan dalam perang pada pertempuran Ain Jalut. Baibars meninggal di Damaskus pada 1 Juli 1277. Kematiannya telah menjadi bahan spekulasi para sejarawan. Banyak sumber setuju bahwa dia meninggal karena meminum minuman beracun yang ditujukan untuk orang lain. Catatan lain menunjukkan bahwa dia mungkin meninggal karena luka saat berkampanye atau karena sakit. Ia dimakamkan di perpustakaan Az-Zohiriyah di Damaskus. Demikian kisah spektakuler Al-Malik Az-Zohir, Baibars Al-Bundukdari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.